Bubur. Untuk Bapak Ibu, di sini saya akan share screen. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ya. Mari kita mengenal tentang pedagogik. Pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru atau segala usaha yang dilakukan oleh pendidik atau membimbing peserta didik. Di dalam pedagogik, di sini ada teori perkembangan peserta didik. Dalam teori ini ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis di sini menyatakan bahwa kepribadian disusun itu ada menurut Sigmund Freud, bahwa teori menyatakan bahwa kepribadian disusun dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menurut Piaget di sini ada tahap-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan sensor motor dari 0 sampai 24 bulan. Kemudian ada tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Kemudian ada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Kemudian ada tahap operasional formal mulai 11 tahun. Dan selanjutnya teori behaviorisme atau teori perilaku. Pada teori behaviorisme di sini yaitu tentang stimulus dan perubahan tingkah laku. Contohnya seorang siswa belum dapat membaca, maka betapapun ia bekerja keras untuk belajar. Kemudian guru berusaha sebaik mungkin untuk mengajar dan bahkan ia sudah hafal huruf A sampai Z dengan di luar kepala, namun bila ia gagal, kemudian dia mendemonstrasikan kemampuannya dalam membaca. Kemudian ada teori belajar sosial. Pada behaviorisme ada peran terhadap perkembangan dan teori ekologi. Maaf Pak Kuat, tolong keluar dari presentasi. Belum mulai Pak. Oh, ini Bu. Bagus. Panas.
Mohon mikrofon semua dimatikan. Ini teori behaviorisme, perubahan tingkah laku, kemudian teori sosial oleh Albert Bandura. Berarti teori ini menekankan perilaku lingkungan dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Peran terhadap perkembangan, ini ada behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan. Ada teori ekologi. Di sini menurut Konrad Lorenz menekankan sangat dipengaruhi oleh biologi. Ada teori ekologi, dan kita mulai belajar pada teori belajar behaviorisme. Di dalam pedagogik ini nanti ada teori-teori yang perlu diketahui, karena di sini banyak sekali teori-teori yang ada, yaitu teori tentang behaviorisme, tentang stimulus respon. Menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Kalau ada stimulus respon berarti behavior. Ada teori belajar konstruktivistik. Belajar merupakan usaha pemberian makan pada peserta didik dengan pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitivis. Di sini ada teori belajar kognitif, perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku. Dan di sini juga ada penilaian autentik, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian autentik adalah pengukuran atas proses dan hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap afektif. Ini penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik atau teman. Biasanya nanti ada pertanyaan, kemudian disuruh memilih, itu sesuai dengan penilaian sikap yang terdiri dari apa, misalnya seperti itu. Kemudian penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan, di sini ada dua, yaitu menggunakan tes tertulis dan tes lisan. Kemudian ada instrumen penugasan. Kemudian ada penilaian keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan, di sini menggunakan praktek, tes praktek atau kinerja atau performance, yaitu penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuatu untuk kompetensi. Penilaian proyek. Ini penilaian proyek ini tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan. Kemudian portofolio. Portofolio ini biasanya berupa karya-karya yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian penilaian autentik. Penilaian yang nyata yaitu dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Kemudian bisa digunakan untuk formatif atau sumatif. Kemudian yang diukur keterampilan dan performance bukan mengingat fakta. Keseimbangan, Kesinambungan. terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai feedback. Itulah gambaran dari pedagogik. Sekarang kita masuk ke soal. Monggo bisa dibantu untuk membaca.
Orang besar Bu, enggak kelihatan. Silakan Bu Pur. Nomor 1, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Kata kuncinya, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Jadi perkembangannya perkembangan kognitif. Jawabannya A. Ini berarti jawabannya apa Bu? A ya? Jawabannya A. Dengan kemampuan kognitif tadi ya Bu? Ya, kalau mengidentifikasi masalah itu mesti kognitif, mampu mengidentifikasikan masalah. Berkaitan dengan pengetahuan ya Bu ya? Pengetahuan, ya. Nomor 2 silakan Bu Rita. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Maka istilah itu yang menjelaskan kognitif. Kemampuan untuk apa Bu? Masalah. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah ya, berarti sesuai dengan kognitif, pengetahuan. Silakan yang lain. Pak Kuat, monggo Pak. Ya, Bu. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 2 sampai 7 tahun, Bu. Kata kuncinya mengoperasikan kaidah-kaidah logika. 7 sampai 11, Pak. 7 sampai Kalau 11 ya, Bu. ya, kalau 2 sampai 7 itu anak kelas 1 kan belum mampu mengoperasikan kaidah dia. Assalamualaikum. 7 sampai 11. Oke, makasih, Bu. Masalah. Berarti 7 sampai 11 ya Bu? 11. Berarti kelas 1 sampai kelas 5 ya? Dasar. Ya, operasional konkret ini Bu ya. Pak. Iya, bersifat konkret. Ya, operasional konkret. Silakan Bu Dila. Budila, ada 2 ini saya lihat Budila di sini Bu. Ada Bu Fadila, siapa NS kah? Bu Tari. Asti, silakan Bu. Bu Rita, monggo Bu. Ya, saya bacakan saja. Iya Bu, silakan. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah
sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensor motor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret. Kalau melihat kata kuncinya masih menggunakan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar, berarti itu masih tahap operasional konkret ya. Operasional konkret. Nah, iya Bu. Ya. Ini Bu, perkembangan kemampuan kognitif, teori Piaget. Monggo yang lain, teman yang lain baca. Benar. Nomor berapa ini Bu? Nomor 5 ya? Ya. Bu Fadila, silakan Bu Fadila. Ya, nomor 5, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan, A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Kognitif ya? Motivasi, kemampuan memotivasi, emosional. Emosional Bu. Emosional. Emosional ya Karena kuncinya, Bu. dia peserta didik membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Oh ya, kalau kognitif pengetahuan ya, kemampuan ini apa namanya? Ya, perkembangan. Ada kuncinya kayak ini Bu. Ada kunci jawabannya ke Bu Tari? Iya ada Bu. Oh iya. Bu Ati, silakan Bu. Pak Kuat, silakan Pak Kuat. Nah, sambilan nyetir soalnya Bu ini belum bisa baca kata tadi berhenti. Saya juga ngikuti tapi enggak. Soalnya saya jalan nyetir. Nanti kalau berhenti lagi. Saya hanya mendengarkan, ngikuti dulu Bu. Saja kan orang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin atau mengendalikannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Berarti Sosial emosional. Sosial emosional. Emosional. Simpan di situ. Iya Bu, sosial emosional. Halo Bu Mia. Bu Helmia. Bu Sriatik, silakan Bu. Ya, Bu Sriatik. peserta didik telah memiliki moralitas. Peserta didik telah memiliki moralitas itu benar-benar nggak kelihatan kok Bu tulisannya. Pakai HP ya Bu ya? Iya. Nggak ketok pakai HP. Peserta didik telah memiliki moralitas
benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan konvensional, mengenal tindakan moral alternatif. Penalaran pasca konvensional. Berarti kan open ya. Konvensional, penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional. Gak terlihat. Gak kulihat. Bu Helmia, silakan Bu. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, komunitas, bangsa. Speakernya Bu Helmia terbuka Bu, tapi kok nggak ada suaranya ya? Bu Fadil, silakan Bu Fadila. Ya Bu, nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Tindakan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Kata kuncinya individu ya, memandang apa yang diharapkan. Setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan. Pasca konvensional. Kalau konvensional itu gimana? Konvensional. Kalau pasca, Konvensional itu sikap anak, Bu. pasca artinya apa ya? Sesudah. Pasca, sudah. Ya, sudah. Sudah. Inter. Bu Titik, silakan Bu. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal kata kuncinya kegiatan informal ya Bu, berarti A. mengemukakan gagasan, B. mengaktualkan diri, C. penciptaan hubungan yang baik, D. menformulasi tindakan. Informal. Kegiatan informal lain memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar. Berarti Ciptakan hubungan yang baik. Ya, Menciptakan hubungan baik. Menciptakan hubungan yang baik, C. Betul.
Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembatan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Kata kuncinya apa, Bu? Monggo. Hambatan pengembangan potensi. Dia kurang bersemangat dalam pembelajaran. Selain itu dia juga tidak mau pulang. Berarti dia ada masalah dengan keluarga serta lingkungan dalam masyarakatnya. Iya, kenapa suka di sekolah, Bu ya? Iya. Kita tinggal di sekolah. Padahal biasanya anak pengen cepat pulang ya. Cepat pulang. Berarti isinya berupa faktor keluarga ya, Bu ya? Ya, Bu, keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebelah, silahkan. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non simbolik, D. Gangguan sosial. Kesulitan akademis ya. Silakan kata kuncinya. Kata kuncinya Itu Bu, peserta didik mengalami kesulitan gangguan belajar. Gangguan belajar. dalam mendengarkan Bu, apa yang ia dengar. Kesulitan mengalami kesulitan gangguan belajar. Ya. Gangguan akademik, gangguan non. Kesulitan akademis. Kesulitan akademis. Iya, karena gangguan belajar ya, Bu ya. Iya. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian dan dengan lingkungan, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. A. Konseling, konsultasi, Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah. mengatasi kesulitan belajar. Kata kuncinya konseling, konsultasi. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Iya. Bagus. bukan masalah pribadi Bu ya, ini masalah kesulitan belajar kan di sekolah. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa respon, yang dapat diamati semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuat hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Silakan. Behavior Bu. Ada stimulus di situ. Stimulus dan respon. Intinya berarti setiap ada stimulus respon itu berarti isinya pasti behavioris ya. Iya. Kalau konstruk kan ini
membangun pengetahuan. Sibernetik tentang ini Bu ya, teknologi. Kalau berarti teknologi. Ya, humanistik, memanusiakan manusia. Ya, Kalau konstruktivisme berarti mencari sendiri ya Bu. Membangun pengetahuan. membangun pengetahuan sendiri. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Kata kuncinya, siswa dihadapkan bebas untuk mengumpulkan data. Jadi di situ sudah jelas konstruk. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada, pokoknya siswa membangun pengetahuan sendiri. Ya. Konstruktivisme yang lain sudah masuk penerapan teori konstruktivisme. Pak Edi mana nih sarannya Pak Edi? Saya baca Silakan. nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan para siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik, konstruktivisme, kognitif, nativisme. Guru berperanan penting dalam pembelajaran, berarti manusia. Memanusiakan manusia, Berarti ya. humanistik. Ya. Nah, itu juga Bu, kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Masuk ini. Selain itu juga itu loh, sudut pandang dari pelakunya, berarti Ya, pengamat. manusia, Pengamatnya. Ya Bu Pur atau Bu Rita. Saya bacakan ya teman-teman. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi, ini kata kunci, yang memungkinkan jarak jauh dan jaringan atau online. Belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behavior, D. Kognitif. Kalau teknologi berarti sibernetik. Ini teman-teman yang bergabung, ini Kak, baru mau peserta pretest, Bu? Iya Bu, baru mulai pretest. Oh iya. Berarti ini soalnya seperti ini ya, hampir sama punya kita. Iya, seperti UP. Silakan Bu. Apa? Saya ya? Nomor berapa Bu? Nomor 17 ya? Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, behavior, B. Konstruktivisme, C. Kognitif, D. Sibernetik. Pengalaman baru. Kognitif berarti Yang dapat terhadap pengetahuan lama ya, kognitif. Sekitar 80% warga Suriah adalah Muslim. Dari jumlah tersebut, 75% di antaranya melalui Mbak Muat tahu.
Silakan Tutor. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus RPP, silabus dan RPP. D. SKL. Kata kuncinya menggambarkan proses dan hasil belajar. Ya. Berarti RPP. Ya. RPP. Purita, silakan Purita. Bu Suci, silakan Bu Suci. Halo Pak. Ya. Cik. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Berarti ini komponen dalam RPP ya. Komponen dalam RPP berarti identitas, KD, KI, indikator, tujuan belajar, materi, metode, media, sumber belajarnya apa, terus langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. Berarti A. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berfungsi dari standar isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidik. Kata kuncinya silabus. Kompetensi dasar Bu, kalau silabus. Isinya KD, KD, RPP, kegiatan belajar. Berarti A. Bu. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidik. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik ini Bu, kalau prinsip ini penyusunan RPP. Kalau menurut saya sih, kalau Bu Pur? RPP dirancang, ya benar. Ya kan? Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada Ya, peserta. bukan lagi berpusat pada guru kan? Iya benar. Iya. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mengenal kegiatan musyawarah. 2. Indikator. Menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. Tujuan pembelajaran setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah
A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan peserta didik. D. Keterkaitan dan kepaduan. Harus terkait ya Bu, terkait dan terpadu. Iya, itu kata kuncinya KD berhubungan, harus ada hubungannya dengan indikator, harus berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Berarti komponen prinsipnya ya terkait Harus terkait dan terpadu. Jadi D. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingat, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Ini semalam Bu, kemarin dibahas di grupnya Bu Yuni, dan itu jawabannya itu urutannya Benjamin S. Bloom itu kan ranah kognitif itu ingatan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, B. Ini dibahas kemarin di grupnya Bu Yuni. Monggo silakan Bu Fadil. Ya Bu, nomor 24, taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. D. Ada menciptanya. mengembangkan. C1 sampai Pengembangan. Ya. Sampai C6. Ya, sampai C6 mencipta. C1 memahami Bu ya? Memahami, mengidentifikasi. Ya. C2. Ya. C1 memahami, C2. C2 apa ya? Menyebutkan C2 menjelaskan. Ya, C3 menerapkan. Menerapkan ya, C4 menganalisis. Menganalisis. C5 mengevaluasi. Evaluasi, membandingkan juga, Ya. mencipta, membuat. C6 mencipta. Berarti sesuai dengan C1 sampai C6-nya itu ya Bu. Ya, yang lots ke hots. Pembelajaran mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Problem solving mungkin Bu. Iya. Problem solving. Kata kuncinya memecahkan masalah. Ya. Kita belajarnya sampai 30 ya Bu ya. Ya Bu, sudah jam 9:30 sini. Oh. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa.
Memecahkan masalah berarti rumusan masalah yang harus didiskusikan. Dua tujuh. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, Pencapaian standar kelulusan. kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Pencapaian standar kelulusan. Ya, D. pencapaian standar kelulusan. Fungsi Ya, pencapaian standar 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjukkan peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik bisa menjawab salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik sendiri pertanyaan tersebut. menunjuk kesalahan Bu ya. Ya, Pengalaman jika seorang peserta tidak mau memberi jawaban. ya kita tunjuk peserta lain. Silakan Bu Pur. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya A. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas antara KD, indikator, materi, pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi, pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian KD. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai KD. Kalau saya Indikator, iya, kalau saya C Bu. pengalaman belajar, sumber belajar. Nggih, leres. Cakupan. Pengembangan silabus. Bateraiku sudah mau habis. Terakhir 30. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Berarti D. Menggunakan satu sumber. Menggunakan satu sumber. Dan kecuali Ya, kecuali kontekstual, CTL kontekstual teaching and learning. teaching and learning, ya. Selesai Bu ya. Di sini sudah jam 10 nih. Waktu